tentang tata cara melaksanakan umroh, nabi syarat, nabi rukun, nabi wajib. Itu perlu kita pelajari tentang itu, insyaallah. Yang berikutnya adalah anjuran dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah anjuran ini kena wajib, anjuran untuk mulai berangkat dalam rangka haji atau umroh ini pada hari Kamis. Ini mungkin amun enten pada hari Kamis, pada hari Senin ini kita mikir. Nah, itu mikir antara niki adalah anjuran daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim niki, ya. Jadi lagu amun enten tahu pada jeluk Kamis, pada jeluk Senin. Antara dan niki adalah jalur waktu hijrahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nanti kilo peristiwa yang terjadi pada diri Rasul terjadi pada hari Senin. Ini adalah beliau lahir pada hari Senin. Kemudian beliau diangkat menjadi nabi pada hari Senin. Kemudian beliau berangkat ke Madinah, dari Mekah ke Madinah dalam rangka hijrah pada hari Senin. Kemudian beliau sampai di kota Madinah pada hari Senin, dan beliau kembali ke hadirat Allah Ta'ala pada hari Senin. 5 peristiwa besar pada diri Rasul ini terjadi pada hari Senin. Ada 2 tambahan lagi. Ketika beliau berumur 25 tahun, tatkala beliau ditunjuk untuk mengangkat Hajar Aswad yang lepas dari pojoknya setelah beliau umur 25 tahun nike terjadi pada hari Senin. Nah, kemudian catatan para ulama juga, malam Isra dan Mi'rajnya Rasul terjadi pada malam Senin. Semua rata-rata besar pada diri Rasul ini terjadi pada hari atau pada malam Senin. Oleh sebab itulah tatkala dianjurkan untuk bermusafir pada hari Kamis, dianjurkan di situ, ya. Tapi bila tidak bisa kita langsung pada hari Senin, sebaiknya kita berubah ke hari Senin, dari hari Kamis ke hari Senin. Kemudian anjuran berikutnya adalah dianjurkan bagi seorang yang akan keluar daripada rumahnya untuk menuju ke dua tanah haram Makkah Mukarramah, dia seorang sangat dianjurkan untuk sholat sunnah safar, sholat sunnah perjalanan. Ini 2 rakaat, usolli sunnat safari raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu kita laksanakan. Misalnya mungkin Abu Sami berangkat terbang jam 10 pagi dari Bil. Nah, kita harus 3 jam sebelum nikah harus sudah berada di Bil. Nah, ini kedet bau ini sejam terlambat lambat ini bayar pabu sampai bayar kapan? Ya, dengan Malik Nabi barang dan check-in seterusnya. Jadi kalau penerbangan internasional ini minimal 3 jam kita sudah berada di Bil. Jadi jam 10 misalnya berangkat, Abu Sami sudah berada 3 jam sebelum jam 10 jam kerja kan? Jam itu. Kemudian dari pemenang mungkin 2 jam ke Bil, 5 jam setelah subuh lah berangkat gitu. Ataupun dari Kedaro 1 jam ke Bil. Ya, hitungkan saya jam 6 berangkat dari dari Kedaro atas Rike, ataupun dari Batman Selaparang Suila Lombok Timur jauh ini ke semua ke Rike. Nah, ini kita katakanlah 3 jam. Jadi mereka setelah subuh sudah berangkat dari Suila ke airport. Nah, sebelum berangkat nih di situ anjuran untuk sholat sunnah sahabat.
usolli sunatan safari raka'ataini lillahi ta'ala. Allah Akbar. Rakaat pertama menggunakan ayat surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua menggunakan Qul huwallahu ahad. Maka qul lonto nggih. Qul ya ayyuhal kafirun lonto. Itu adalah penekanan daripada ulama untuk kita gunakan pada surat sunnah. Itu menggunakan Qul ya ayyuhal kafirun pada ayat pada rakaat pertama. Sekitar 14 sholat sunnah nike 14 sholat sunnah nike dari rakaat pertama dianjurkan menggunakan surat Al-Kafir. Kemudian berdoa dengan doa yang ada di buku manasik nanti insyaallah. Kemudian berikutnya adalah dia seseorang yang akan keluar daripada rumahnya perlu dia memohon pamit kepada keluarga kerabat terdekat, sahabat, jiran, tetangganya. Ya dengan maaf ampun. Lagu nikah biasa nikah seleman lambat atau kita campur sami ngadakan roh, ya. Iya kena roh nikah ya tu kesempatan momen waktu tak campur sami pada selamat jauh batu keluarga sahabat terang jari sebagai sering apa dan kakak ni lain ni ke sebiar ni kecil hantu dia bang tentu ni kan misal gini gini dan seterusnya kepada ngetek maaf pelek batu penyekat napiara roh itu ya nah roh itu pertama ajang sebagai ajang media sarana untuk kita sering maaf kamu pamit. Yang kedua sebagai sarana kita diberikan kesempatan untuk bersedekah, ya paham taat, ya bersedekah dengan menyuguhkan makanan. Makin silat tarawih nikah kah maghrib, ya biasa batu kan mendarat kah maghrib, ya. Boleh menulis, son tutup betul ustaz dulu, sunilailah al-fatihah tutup baca fatihah. Sila berjata anak abarat tu segula kupi dua terangkat baik batu batu kupi dua ranjit sirah miunika seterusnya beda betul sebenarnya batu mungkin lagu bentuk kehormatan kita kepada mereka setemui dan ini termasuk ke dalam sedekah it'amut ta'am dan julak batu rendah. Kan mana bilang saat ni ke tempe tahu tempe baru nara tahu tempe lontong dia balik nah dia datang arwah kamu baik ini gaduk nabi ares dia ledang dia kemudian nasiara ni ke mata pelecing kemudian bebalong kemudian merawat kaculok batur nikah ya. Lalu nikah ada saya culok barulah masya Allah. Ini kumpul batur kan sampai culok betul. Udah, jangan semata batur. Lama kali saya nampak apa ni mau baik. Umur setahun umur nikah. Tuh diculok nikah. Doa yang nikah. Nah, anda pun juga ketika campur sami. Berapa yang kena kiarat santapan, makanan yang tak cocok, ya. Ini ke jemaah saya lagi ni jual linsir, ya. Mangkem habis, ya. Tolong motor, kita cerita ni ke, Jantara ni ke belah tompol, jadi ni ke, oh ni belah tompol ni ke, barusna, ya, ingat nah, barusna ni ke, terpaksa nyuting dan baru. Takut itu wah ngatur kerja buat Marzuki ni ke. Beli baik lah kita pegang harus nani ni ke. Antara dokter sampai ke ni ke harus nani. Ya. Kita faham kalau ni ke sini. Dari mendatang itu sejak untuk doa sejak ke. Buntu tu pun cukup lagi kesaki. Sekat sinetron harus nani kan. Nah, situasi kita paham kan? Nah, jadi kita intinya pada poin ini adalah kita dianjurkan untuk pamit, meminta pamit
kepada keluarga, tetangga, para keluarga, sahabat dan seterusnya sebelum kita berangkat ke dua tanah suci Makkah dan Madinah. Nah, kemudian yang berikutnya, dan sunnahnya ketika kita keluar daripada rumah kita, kemudian kita menaiki kendaraan yang kita akan pakai dari Kedaru ke apa? Ke Bil, dari dari apa namanya Pengempel City, ya, Pengempel lah kita buat ini, Pak Nurdin betul kita beli Pengempel atau le Pagutan? Ya, oh Pengempel tuh beli, ya. Nah, ini setelah kita keluar daripada gedung rumah naik kendaraan, kamu juga maka naik motor, mobil ini, kita pada gabung gumpul, aneh, dalam kedubis, ya. Bau doang nih ke kadupis tempat debis nih ke lagu ampuragung nih ke pas kesempatan setengah jam atau sejam oleh mobil gil ke keramat pada salingan coba kerja saling selamat ke jadi nih ke makin nih ke amut nabiaran kadupis makin taek nih ke lain Allah naik mata penonton nih ke tinggi patuh nangis nih ke apa ada secentong nih ke nah makin nih ke baru kita pas dari rumah ke bini ke kita ditemani oleh keluarga ya kita nih ke pas kita naik baca doa yang ada di buku manasik nanti Allahumma inni a'udzubika an adilla aw adalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw ulama aw ajhala aw yujhala alayya arah nih tapi arah buku manasik ini kita nanti terus kalau lalu umroh dia berbeda berkelampat dikit-dikit berdoa dikit tokcer doa dikit Allahumma inni a'udzubika an adilla duhai Allah Ta'ala aku memohon perlindungan dari engkau agar aku tidak Allahumma a'udzubika an adilla aku tidak sesat Allah dan aku tidak disesatkan orang lain au azilna dan aku tidak menghilangkan orang lain au uzla dan aku dihilangkan oleh orang lain maksudnya ditipu segala macam au azlima dan aku memohon perlindungan dari Allah Ta'ala agar aku tidak menzalimi au uzlama dan aku memohon perlindungan agar aku tidak dizalimi oleh orang lain. Ini doa bebek lumbar dikit insyaallah selamat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa dikit nanti ada di buku manasik insyaallah. Kemudian berikutnya adalah dianjurkan untuk bepergian ke tetap dalam keadaan bersih. Ini anjuran tentang wajib. Okay. Maka tentang wajib anjuran maksudnya sunnah. Itu dianjurkan untuk bepergian dalam keadaan bersih. Bersih dalam artian kita dalam keadaan berwudu, bersih daripada hadas kecil. Tuh kanggut niki adalah kontan ces menerangan kalau niki aun ces niki jajo baik niki ini lebih lalu niki lah pinang tangguh niki ya beda niki suara niki ya lain ambut suara niki. Nah jadi boleh niki batal untuk tidak di perjalanan. Nah, kalau ini mendatangkan mudarat, ini kan kemusnah tiap ini tahan piara langit. Ini tapi juru ini pojok lain ini pengaruh ini kan pelong iran tiang kan lu busuk tidak. Ini bahasa kira ini kita. Ampuran ini. Nah inilah habis kita bahas tentang adab dan tata cara kita, kiat kita dalam rangka menuju kedua tanah haram Makkah al-Mukarramah. Kemudian Madinah ini adalah salah satu di antara 3 tanah suci yang ada di dunia. Pertama tanah suci Makkah yang ada di Makkah, yang kedua tanah suci Madinah, kemudian tanah suci yang ada 2 pura. Tapi masjid yang mulia ada 3. Tanah suci di dunia, Ampurago, ada 2, memang bukan 3, ada 2. Pertama kota suci Makkah, kedua tanah suci Madinah. Pendapat yang mengatakan yang paling afdal kota Makkah. Yang kedua mengatakan afdal Madinah lebih afdal. Kenapa? Ini pendapat yang lain mengatakan. Karena kenapa?
karena di situ bersemayam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kelebihan kita, maksud tujuan kita bepergian menuju kota Madinah ini adalah dalam rangka poin pertama adalah untuk apa namanya, untuk kita berkunjung ke makam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan utama kita adalah berkunjung ke makam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatkan, kita tekankan dalam diri kita, tujuan utama kita menuju ke kota Madinah dalam rangka berkunjung ke makam Nabi besar kita Muhammad SAW, karena kunjungan kita ini ke bagian daripada kiat-kiat kita untuk mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mudah-mudahan termasuk ke dalam janji Rasulullah SAW yang pernah diucapkan, man zara qabri faqad wajabat lahu syafaati. Barang siapa berkunjung ke makamku maka wajiblah baginya syafaat dariku. Jadi kalau kita sudah berkunjung ke makam Rasul, insya Allah pasti Rasul akan berikan syafaatnya kepada kita semua, insya Allah. Nah, cara kita berziarah ke makam Rasul adalah dengan cara kita apa namanya, pada satu hari nanti di situ ada giliran kita masuk ke Raudhah. Situ kita baca doa ziarah, doa ziarah dan seterusnya. Nah, kemudian tiap hari tatkala kita akan ke Masjid Nabawi, kita ucapkan salam terhadap Rasul walaupun dari kejauhan. Okay? Di mana makam Rasul? Nanti di situ ada kubah hijau, okay? Ada kubah hijau. Sambut Samina belum saya kan? Masjid Nabawi kan ada kubah hijau. Nah, makam Rasul berada di bawah kubah hijau. Ya, kemudian beliau diapit oleh makam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Nabi besar kita Muhammad SAW. Di situ setiap saat kita melangkah ke Madinah, ke masjid, mari kita selalu ucapkan salam kehadirat Nabi besar kita Muhammad SAW. Karena tujuan utama kita menuju kota Madinah ini adalah dalam rangka berziarah ke makam Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang kedua, tujuan kita adalah untuk sholat di dalam Masjid Nabawi. Nanti kelipatan pahalanya sholat di dalam Masjid Nabawi ini ke 1000 kali lipat pahala ini ke Pengempel 10, Legendiri 10, Tangkeban 10, Bagutan 10, Pertemuan 10, ya, Lowo 10, dan seterusnya 10 pahala. Tatkala kita melangkah 10, tatkala kita sudah sampai di Madinah, 10 ini sudah berubah menjadi berapa? 1000. Bayangkan, Masya Allah. Pahala 1000 nikah tidak terbatas pada sholat yang wajib saja. Sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, sholat tahajud, sholat istikharah dan seterusnya. Itu adalah pahalanya 1000 kali lipat. Apalagi ditambah dengan kita laksanakan secara berjamaah 25 derajat, 27 derajat pahalanya. Jadi mudah-mudahan insya Allah menjadi bekal dan modal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang ketiga yang berikutnya, tujuan kita ke Madinah dalam rangka untuk berziarah ke makam para permaisuri Rasul, makam para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di situ di sebelah kiri daripada Masjid Nabawi, Purago ini misalnya Masjid Nabawi ada 4, ya. Masjid ada lagu ada 3 Masjid Nabawi. Nah, di sini sebelah kiri Masjid Nabawi yaitu kuburan, di situ makam namanya makam Baqi', makam Al-Gharqad. Nah, kita bagi berak lu drinking ini, berak untuk Arab dia berjorak cuma kerumunan, bagi berak ini Arab Baqi', ada dikit ya, Baqi'. Ya, di situ ribuan para sahabat dimakamkan di situ, termasuk semua istri Rasul SAW dimakamkan di Baqi', kecuali Siti Khadijah yang dikuburkan di Ma'la di kota Makkah. Kemudian Ummul Mukminin Maimunah namanya dikuburkan di luar daripada kota Makkah. Sisi yang lain-lainnya dikuburkan di Baqi'. Para sahabat semua dikuburkan di Baqi', dan
khalifah ketiga. Siapa khalifah ketiga? Utsman dikuburkan di Baqi'. Yang tadi Abu Bakar dikuburkan di sebelah Rasul, Sayyidina Umar dikuburkan sebelah Rasul, Sayyidina Umar dikuburkan di sebelah Rasul. Yang ketiga Sayyidina Utsman dikuburkan di Baqi' di sebelahnya, di luar masjid. Sayyidina Ali di mana? Pura? Irak, Irak. Nabi anak makom daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, itu tujuan utama kita untuk menuju ke kota Madinah. Di samping itu untuk kita berziarah ke beberapa tempat suci istimewa di kota Madinah. Nah, nanti setelah kita sampai di kota Madinah, pertama setelah check-in masuk hotel dan seterusnya, besok paginya kita ziarah ke makam Rasul lewat luar, barang-barang berseragam, mandi daus, sengeh, segala macam, ganti pakaian luar dalam ni ke. Waduh, gaduh ini ke pakaian dalam segera ganti ini ke, wah lalah, ini ke, ganti ini ke, bersih mones ini ke. Kita akan menghadap Rasulullah SAW. Nanti kepada hari pertama, pada hari kedua, ketiga misalnya kita akan menuju ke beberapa tempat yang kita menggunakan bis. Lambat ni kejap berbuat batis. Kemana yang kita akan tuju nanti? Anjuran untuk ke Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi besar kita Muhammad SAW ketika beliau sampai dari Makkah ke Madinah dalam hijrahnya. Yang pertama beliau bangun adalah Masjid Quba. Quba ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay tatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Nanti maksudnya kan demi masjid ini yang dibangun berdasarkan takwa. Jadi Quba ini dibangun berdasarkan takwa kepada Allah Ta'ala. Pada hari pertama engkau tiba di Madinah, lebih baik engkau sholat di dalamnya. Ini adalah anjuran kita bepergian ke Masjid Quba ini di samping dikuatkan lagi oleh sabda Nabi besar kita Muhammad SAW. Tapi bahasa Rasul, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, kana lahu ka'ajri umrah." Nabi Rasul, "Man tatahhara fi baitihi," barang siapa yang membersihkan dirinya daripada rumahnya. Lah, rumah kita dipegang berembih. Maksudnya rumah tempat kita tinggal selama kita berada di Madinah, yaitu hotel ini. Kita sudah bersih suci dari hotel. Mandi daus, sambutnya apa, mandi daus, wudu dan seterusnya. Dalam mana bersih. Rumah ada Masjid Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba, masalah fihi salatan, kemudian dia masuk ke dalam Masjid Quba, dia sholat minimal satu kali sholat saja di sembahyang dalam itu, dan lahu ka'ajri umrah, maka dia mendapatkan pahala dengan pahala orang yang mengerjakan umrah. Jadi sholat satu kali sholat di Masjid Quba itu pada pahala dengan melaksanakan satu kali umrah. Ampun, ini kelebihan yang namanya Masjid Quba. Nah, nanti di situ kita akan kumpul bersama-sama naik bis, ya, harus pakai seragam, ID card, dalam keadaan bersih berwudu. Nah, mereka bersih berwudu, ya anjuran Rasul. Yang kedua, iya, tanteh ni ke julun WC ni ke, kemudian ante kan kebusan ni ke, ya, jadi di situ nanti jangan tegang, jangan takut, serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang buat kita cepat menek, ke belakang ni ke, ibu-ibu, tegang ni ke, perasaan takut, leger. Iya pecat milih menek Pak Sahid ni ke, iya Pak Sahid ni ke, tanteh ni ke, tawak tengangkap. Bisa gini ke, nah jadi ni ke, kita masuk ke dalam masjid ni ke, dalam keadaan bersih. Nanti di situ di Quba ni ke maksudnya ada pintu khusus perempuan, ada pintu khusus laki-laki. Tentunya yang kita akan melaksanakan sholat pertama ketika kita masuk masjid, Nabi sholat sholat tahiyatul masjid. Ingat-ingat tiga, 4 atau 6 rakaat nih kan? 2. Bila? 2 rakaat, ya.
usalli sunnat tahiyatul masjid rakaat ini lillahi ta'ala, Allah akbar 2 rakaat. Nah setelah itu kita, karena kita ngubah nih pada pagi hari, kita laksanakan sholat Nabi ada kalau baru nih kan duha minimal 2 ya, bisa sampai 8, bisa sampai 10, bisa sampai 12. Udah ini sampai di kepol 12, oh iyalah mesa mantap. Wah tengok tadi ubis doang, tak dengan teh, ayo dia Mbak Nurdin, jika nikmat itu lengkap genap 12 rakaat astagfirullah. Nah, sekarang kita akan bukan kita ke Kubah saja, karena pada hari ini ke beberapa tempat yang akan kita kunjungi. Kubah dahulu, kemudian ke tempat makam syuhada Uhud, makam para sahabat yang meninggal sebagai syuhada dalam perang Uhud. Nika ada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu paman Rasul yang meninggal sebagai syahid ketika pada perang Uhud pada tahun ketiga Hijrah. Dia lombar di Genda. Kemudian kita akan ke kebun korma, kita akan ke Masjid Kiblat, Masjid 2 Kiblat. Dan tadi kita berpenjelasan, ya. Makin belok lalu bis modal, makin jelaskan. Enggak. Terus dia pura. Jadi kita luwe nih, nanti akan dijelaskan dan karena kita akan lewati pakai bis nih, oke? Hadirin hadirat, dari daerah Irak, beri atas bis nih. Ngone-ngonean, hadirin hadirat, dede win celina, oke? Beda bercelian nih ke bis tadi mereka kan, aku ragu. Ini ke juara dalam fixit. Ini nanti di situ apa kita akan jelaskan. Barat dengan jari gait ini lah di perjalanan. Nah, lantaran banyak sekali yang perlu kita kunjungi dan harus kita berada kembali ke hotel sebelum duhur. Debit, karena kita harus genapkan arba'in kita. Ada di conga, ya. Nah, perlu nih kesadaran dari kita semua. Jangan jangan kita ingin kemauan sendiri saja untuk ngone sembahyang di Kubah ini kemudian iyalah tante tawa dengan teh ini bisa saja yang kita tunggu ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Jadi nanti ibu-ibu nikah akan keluar dari Masjid Kubah sama 40 orang misalnya, ya. Yang masuk 40, yang keluar 40. Dia nikah long dasar baru dulak beli 2. Masih itu kuning. Sikit 12 lah. Suruh dengan petugas nembaki mempecah. Mereka habis ya. Nah, sekarang ini kalau telat kita sampai kembali di hotel kan? Iya. Kita harus genapkan apa? Arba'in nikah. Nah, jadi nikah itulah beberapa tempat yang akan kita kunjungi selama berada di tanah suci Madinah. Nah, itu belum habis kita akan kunjungi. Kita akan berkunjung lagi pada hari kedua ketiga, ya. Lagi pakai bis nanti kita. Insyaallah. Jadi insyaallah kalau di Madinah kita akan berkunjung ke beberapa tempat destinasi wisata religi di situ selama 2 kali, insyaallah, oke. Dan 2 kali ini kita pakai bis. Untuk Mahampura terbelai sekali ini bertutup. Ya kita tambahkan di situ. Ada di surga, ada berapa insyaallah. Amin. Insyaallah, oke. Nah, nanti kita akan tempat-tempat yang lain sebelum kita. Jadi alhamdulillah habis materi kita terkait tentang Madinah. Nah, kelebihan sudah kita pelajari, keutamaannya, adab sopan santun kita akan menuju kota Madinah, dan insyaallah minggu depan kita akan membahas tentang kita bahas tentang umroh, ya, tentang Nabi umroh. Mana ada bahas umroh? Antara memang tutup nikah, ada perjalanan, kemudian sudah lewat tapi nikah, utama salat Masjid Nabi dan seterusnya. Malik nikah terbaik waktu sih nyuntik tuh minggu julu, ya. Sahabat nikah nanti para nyuntik ini ke majid umroh terbahas, ya. Tapi nikah kemarin ada pakor nyuntik sampai maghrib nikah abang maghrib nikah itu tutup nikah, ya. Nah, kemarin alhamdulillah nyuntik meningitisnya bagi jemaah yang jauh-jauh nikah disuntik dari jauh, gitu, ya. Dia Pak Marzuki nikah.
B datang bersuntik dari jauh sudah ya. B oleh bapak B saja jawab sila. Ada ibu Mahani, nah ada ibu Mahani nara. Ada dari Suele, dikit dari jauh disuntik, suntik ya. Langsung Nike dapat kartu kuning. Karena yang diperlukan adalah kartu kuning Nike. Kalau nggak ada kartu kuning kita nggak bisa lewat di bil Nike. Ya. Suruh tulis balik Nike berbeda ruang. Alhamdulillah ya. Guna sekarang yang membayar suntik itu. Waduh membayarnya. Saat neman. Kalau ya. Teman-teman tidak bersadar mungkin belum seterusnya. Segera Nike untuk materi sama Niki untuk ke depan minggu depan kita akan bahas tentang umroh. Nanti ada peraga ada miniatur